Mari kita perhatikan dulu video berikut ini. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman semua? Terlebih kepada semua yang memilih Bapak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Maaf, saya tidak bermaksud memprovokasi, tapi saya mau bertanya. Pemilih Bapak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Ya. Ini orang berteriak katanya gantung Bapak Jokowi. Atas dasar menurut saya tidak jelas. Dia teriak-teriak gantung Bapak Jokowi. Bagaimana perasaan para pemilih Jokowi? Ya. Tidak bisa dipungkiri memang ada yang kecewa terhadap beliau. Saya juga termasuk yang kecewa kepada Bapak Jokowi. Kecewa karena apa? Kecewa karena membiarkan sikap-sikap orang seperti ini merajalela. Ya. Kalau terhadap seorang kepala negara, mantan kepala negara, mereka berani meneriakkan gantung Bapak Jokowi katanya. Apa yang akan mereka lakukan terhadap orang-orang kecil yang tidak sejalan, yang tidak sepaham dengan mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Bisa kan berbahaya? Bisa berbahaya. Seorang Jokowi aja mereka hina sehina-hinanya. Emang ada di negara ini hukum gantung? Nggak ada. Terus atas dasar apa mereka ini berteriak gantung Bapak Jokowi? Kalau partai pengusung Bapak Jokowi selama 2 periode tidak berbicara sekarang ini, itu juga karena kebencian mereka kepada Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi lebih memilih Prabowo daripada Ganjar menjadi presiden. Partai itu marah. Partai itu mengungkit-ungkit kebaikan dalam tanda petik. Partai itu mengungkit-ungkit dukungan mereka karena partai itulah katanya Jokowi bisa menjadi besar. Padahal kita bisa lihat di sejarah. Kita bisa lihat di sejarah bagaimana di awal Bapak Jokowi tampil di poster-poster pada saat pilkada ataupun pilpres. Di setiap caleg pasti ditampilkan foto Bapak Jokowi. Kenapa? Kenapa harus tampilkan itu? Karena bagi mereka saat itu, Jokowi bisa meraup suara kemenangan bagi mereka. Kenapa bukan tampang Ibu Megawati yang mereka buat besar-besar? Malah justru Bapak Jokowi waktu itu. Ya. Nah, di situ terlihat memang bahwa mereka sangat mendambakan Bapak Jokowi. Tapi karena di akhir periode Pak Jokowi memilih untuk tidak bersama-sama dengan partai itu. Karena Jokowi memang sudah berjanji pengganti saya nanti berikutnya Bapak, katanya kepada Bapak Prabowo. Dan itu dia tepati dalam hal dukungan. Ya, dan dukungan yang dia berikan itu ternyata didukung oleh masyarakat secara secara porsi yang lebih banyak. Akhirnya Bapak Prabowo bisa menang. Ya. Jadi inilah yang menjadi kebencian juga saya rasa yang ditunjukkan oleh PDIP, partai pengusungnya, sehingga orang-orang yang menghina seperti si Rizal Fadila ini dibiarkan oleh partai itu, mereka diam. Seolah-olah mereka senang, mereka tidak perlu melakukan untuk menjatuhkan Jokowi. Ya, jadi ada orang-orang yang menghina Jokowi, menyatakan ijazah palsu, gantung Jokowi. Abraham Samad mengatakan adili Jokowi. Ya, Refli Harun juga bersama-sama dengan mereka ini, dan masih banyak lagi para pakar-pakar hukum katanya. Ya, tidak habis-habisnya menjatuhkan, menjelekkan Jokowi. Karena apa? Ya, karena yang mereka dukung kalah di pilpres.
Ya, mereka marah seandainya Bapak Jokowi tidak mendukung Prabowo. Ya, jadi mereka merasa bahwa calon mereka pasti menang. Tapi karena dukungan Bapak Jokowi kepada Prabowo, yang lain kalah, maka mereka marah kepada Jokowi. Seolah-olah mereka paling benar. Saya juga tidak mengatakan Bapak Jokowi adalah manusia yang paling benar. Tidak. Tetapi saya salut melihat Bapak ini, ya. Dia hanya tersenyum, diam, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menakut-nakuti rakyatnya pada masa itu. Memang bagi saya sebagai pendukungnya marah. Kok begitu sih? Kenapa sih dibiarkan? Seorang Rocky Gerung juga bilang dungu, goblok, ya. Tetap dibiarkan atas alasan kebebasan berpendapat. Itulah demokrasi, katanya. Nah, terakhir sekarang ini nongollah orang-orang seperti yang di video tadi, ya, karena mereka merasa tidak akan dilaporkan. Jokowi tidak akan melaporkan kami. Ya udah, sekalipun sekalipun hukum tidak bergerak, karena memang tidak ada dasarnya untuk mengadili Jokowi, ya, setidaknya kita puas mencaci maki, menghina Bapak Jokowi. Itu menurut mereka, ya. Kita puas menghina, memaki dia, mengatakan dia dungu, mengatakan dia goblok, ya. Setidaknya puas. Nah, itu yang saya lihat. Tapi persoalannya, orang-orang ini bukanlah orang-orang muda. Orang-orang ini adalah orang yang sudah tua, sudah uzur sebenarnya. Semestinya mereka ini adalah contoh yang harus ditiru dengan perilaku tata bahasa yang baik, sopan, yang bisa memberikan nasihat kepada orang-orang muda. Ya, cobalah hina mereka, cobalah caci mereka ini. Saya yakin, ya, 1 kali 24 jam rumah Anda akan digeruduk. Cobalah hina mereka seperti cara mereka menghina Bapak Jokowi. Saya yakin para pendukung mereka ini, kalau rumah Anda tidak digeruduk, ya, channel Anda akan dimaki-maki. Channel Anda akan dimaki-maki, dikatakan Anda ternak Mulyono, dikatakan lagi Anda yang lain-lain, ya. Ya, itu yang terjadi. Sekalipun, ya, seandainya pun saya bukan pendukung, ya, Bapak Jokowi, dengan melihat video ini, saya melihat tidak ada yang pantas dicontoh. Tak ada yang pantas dicontoh dari orang ini. Kalau memang salah, laporkan. Kalau memang salah, adukan. Ya, laporkan, adukan, kasih bukti-bukti supaya disidangkan. Tak perlu berteriak-teriak di media sosial seperti ini. Ya. Dan kenapa saya juga ikut merespon tidak melaporkan? Karena mereka berteriak di media. Ya, saya jawab juga melalui media, melalui kebebasan berpendapat juga. Yang pasti saya tidak memaki, menghina mereka. Ya, saya hanya mencoba menilai dengan secara objektif apa yang mereka lakukan tak pantas dicontoh. Masih lebih hebat seorang Gibran yang mereka hina itu. Ketika dia dihina, dia hanya tersenyum dan diam. Dia tetap bekerja sebagai wakil presiden.